Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita rekaman lagi teman-teman. Kita bahas tentang feedback. Jadi kan kita sering ngomong bahwa tolong dong kasih saya feedback. Oh kita kalau mau jadi mentor ya kan bagi tim kita atau kita ingin ngajarin tim kita sebagai leader seringkali perlu memberikan feedback tentang bagaimana tim kita belajar dan bekerja. Maka hari ini kita belajar tentang feedback itu. Kenapa? Karena ternyata feedback itu sering diremehkan, sering dinomor dua kan, padahal feedback itu krusial. Saking krusialnya, bisa dikatakan keberhasilan belajar dan bertumbuh seseorang itu sangat ditentukan oleh feedback-feedback yang dia terima dari hasil belajarnya. So, bagaimana kita memfeedback tim kita dalam proses belajar dia, itu sangat menentukan bagaimana dia berproses dan bertumbuh. Kita bahas ya. Saya buka dulu slide-nya. Slide-nya. Effective feedback. Ini tentang saya, mungkin sudah kenal. Kalau belum, ya dibaca aja, di pause aja. Kita langsung aja ke materi. Feedback itu apa? Banyak orang memahami feedback itu sebagai, oh kalau saya ngoreksi orang lain itu feedback. Ada yang mengatakan feedback itu adalah cermin. Jadi kita kayak ngasih cermin ke orang, nyoh, lihatan sendiri nyoh, kamu kayak gimana, jelek apa bagus. Ada yang bilang begitu. Ngasih tahu itu katanya feedback. Umpan balik, ngebalikin sesuatu. Kalau kita mau memahami tentang feedback, maka kita perlu perhatikan dulu. Kita perlu berkaca dulu pada cerita ini. Saya banyak mendampingi penulis, teman-teman, karena saya dengan teman-teman saya, kami, ya, ada lembaga namanya Tinta Langit, itu mendampingi terutama banyak penulis pemula. Ternyata dari banyak penulis pemula ini, banyak yang salah dalam meminta feedback. Contoh, salah dalam meminta feedback itu begini. Habis nulis, selesai nulis, mau nulis buku nih misalnya, ngetik kan, selesai. Terus dikasihin ke tetangganya. Nanya gini, gimana tulisan saya? Kasih feedback dong. Tetangganya bilang, bagus. Oke, bagus. Apa masalahnya di sini? Masalahnya adalah, satu, tetangganya bukan penulis atau bukan orang yang paham tentang kepenulisan. Kedua, ternyata tetangganya bukan orang yang sering membaca. Kalau orang seperti itu, maka tulisan apapun dia bilang bagus. Karena sang tetangga itu membandingkan dengan dirinya sendiri. Saya aja nggak bisa nulis, berarti kalau ada orang bisa nulis kayak gini, bagus dong. Bagus. Pertanyaannya, kata bagusnya ini membuat orang tersebut, si penulis pemula itu bertumbuh nggak? Yang ada, dia malah merasa, oh berarti tulisan saya sudah bagus. Padahal enggak. Ya karena yang menilai bagus adalah tetangganya yang tidak paham tentang menulis. Di sini kita mengenal feedback. Feedback yang tidak efektif. Ya kan? Kenapa? Karena justru membuat si orang ini berhenti. Nggak lagi belajar, merasa sudah puas. Faktornya adalah bisa jadi karena orang yang ngasih feedback itu bukan orang yang tepat ngasih feedback. Termasuk cara nge-feedback-nya juga cuman bilang bagus. Nggak jelas juga mananya yang bagus. Apa 100% bagus? Atau cuman kalimat pembukanya aja yang bagus? Atau tulisannya aja yang bagus? Atau apa? Atau paragrafnya bagus, enak dilihat? Nggak jelas. Ya. Jadi, feedback itu simply adalah respon.
Tapi kalau bicara feedback yang efektif, maka respon kita, kalau kita ngasih feedback ke tim ya, respon kita terhadap kerja tim, respon kita terhadap proses belajar tim yang membuat dia bertumbuh, itu feedback yang baik. Feedback yang buruk adalah respon kita yang membuat dia berhenti bertumbuh. So feedback itu just respon. Respon kita apa? Itu menjadi feedback bagi tim kita. Nah, disinilah kita sebagai leader perlu mengontrol. Kita perlu ngasih respon apa nih kepada tim kita. Tim kita nyerahin tugas, pekerjaannya. Respon kita apa? Itu jadi feedback buat tim kita. Dan respon kita menentukan tim kita akan melakukan apa setelahnya. Tim kita akan belajar apa setelahnya. Tim kita akan meningkatkan diri seperti apa setelahnya. Atau respon kita justru membuat tim kita tidak bergerak kemana-mana. Inilah kenapa saya katakan feedback itu krusial. Kalau kita gambarkan bagan, ibaratnya beginilah. Kita kan tentu ingin tim kita mencapai sebuah goal. Ya, kinerjanya tercapai, targetnya tercapai. Dia pasti saat kita beri feedback, dia bergerak ke depan. Contoh feedback, oh ini yang kurang. Kamu perbaiki di sini. Akhirnya dia tahu mana yang dia perbaiki. Dia maju. Setelah itu apa sempurna? Enggak. Kita kasih feedback lagi. Oke, kamu yang kurang di sini. Akhirnya dia perbaiki lagi. Maju. Oke, saya kasih feedback lagi. Ini yang kurang. Dia maju. Saya kasih feedback lagi. Dia maju. Itu. Berarti kalau feedback sepenting ini, maka kita perlu selalu berpikir, feedback apa yang perlu saya berikan. Feedback yang baik punya beberapa syarat. Pertama, feedback yang baik pasti hasil observasi yang baik. Kita nggak mungkin bisa ngasih feedback dengan baik kalau observasinya tidak detail. Makanya dalam buku saya Understanding Human Learning ini, saya katakan observasi dan feedback itu kayak dua sayap. Nggak ada salah satu terbangnya miring atau malah nggak bisa terbang. Berarti saya perlu memperhatikan tim saya satu persatu. Iya. Karena bayangkan kalau misalnya kita tidak tahu perkembangan tim kita, pertanyaannya, kita mau ngasih respon apa terhadap perkembangan dia? Sederhananya, kalau kita tidak memperhatikan perkembangan dia, kita mau ngasih feedback apa terhadap kondisi dia hari ini? Nggak tahu juga kan? Tuh. Terus kedua, syaratnya selain hasil observasi yang baik, feedback yang baik juga lahir dari orang yang paham tentang apa yang di-feedbacknya. Contoh tadi kasus kisah penulis. Akan beda dong kualitas feedback akan beda kualitas feedback dari orang yang ngerti nulis dengan yang nggak ngerti nulis. Contoh kalau misalnya kisah penulis pemula tadi, dia ternyata minta feedback dari seorang editor, di mana editor itu adalah orang yang sudah menghadapi banyak macam naskah. Tentu feedback-nya akan lebih berbobot. Atau minta feedback dari sesama penulis yang sudah biasa nulis. Feedback-nya tentu lebih berbobot. Atau minta feedback kepada orang yang mungkin bukan penulis, mungkin bukan editor, tapi pembaca buku. Di mana dia sudah sangat banyak baca buku. Tentu feedback-nya akan lebih berbobot. Daripada minta feedback kepada tetangga kita yang baca jarang, yang nggak ngerti buku, yang nulis juga nggak pernah. Berarti kita sebagai leader, kalau mau ngasih feedback, kita perlu paham dong bidang yang kita feedback. Berarti kalau misalnya leader itu merasa tidak paham dengan bidang yang harus dia feedback, dia perlu merefer timnya untuk minta feedback pada orang yang paham.
Iya kan? Contoh misalnya begini, kadang-kadang ada leader penjualan yang nggak pernah jadi sales. Ada di beberapa perusahaan pernah bisa begitu. Di beberapa bisnis, ya kan? Bisa jadi begitu. Maka saat ingin ngasih feedback tentang jualannya, timnya, mungkin sang leader bisa ngasih feedback tentang bagaimana cara dia menceritakan produknya. Karena si leader ngerti banget tentang produknya. Tapi saat bicara soal memfeedback bagaimana, apakah teknik jualan yang dilakukan timnya sudah bagus atau tidak, ada baiknya sang leader mencari orang yang punya pengalaman menjual, mempertemukan, minta orang itu untuk ngasih feedback kepada timnya. And it's okay, nggak apa-apa. Kan leader memang tidak harus praktisi. Karena kalau si leader yang ngasih feedback, padahal si leader nggak ngerti apa-apa soal penjualan, bisa kemana-mana tuh feedbacknya. Ya. Tapi saya nggak mau ngandelin orang lain. Saya leader penjualan yang nggak pernah jualan, misalnya. Dan saya mau bisa ngasih feedback secara efektif ke tim saya. Kalau gitu, belajarlah tentang penjualan. Kan banyak cara belajar tentang penjualan. Banyak-banyaklah ngobrol dengan para sales. Banyak-banyaklah berteman dengan para sales berpengalaman. Banyak-banyaklah baca buku tentang penjualan. Banyak-banyaklah ikut banyak pelatihan tentang penjualan. Dari situ kita jadi paham tentang dunia penjualan. Kita bisa ngasih feedback kepada tim kita. Boleh. Tuh. Jangan sampai asal-asalan. Ya. Begitu teman-teman. Basic thing about feedback. Jangan sampai feedback kita tidak efektif membuat dia maju. Nah, jadi feedback yang efektif itu gimana dong? Ada buku bagus banget karya Douglas Stone dan Sheila Hine. Thanks for the feedback. Saya punya bukunya. Kalau mau belajar tentang feedback, baca buku ini. Douglas Stone dan Sheila Hine itu membagi feedback menjadi 3. Pertama adalah apresiasi. Respon kita berupa apresiasi. Itu feedback. Yang kedua adalah evaluasi. Itu feedback. Yang ketiga, kalau bahasa saya koreksi. Sebenarnya Douglas Stone dan Sheila Hine membahasakan di sini bukan koreksi, tapi coaching. Mereka membahasakan coaching itu bagian dari feedback. Yaitu apa? Kalau didefinisikan di sini, saya terjemahkan sebagai, oh ini maksudnya mengoreksi. Nggak salah juga. Karena memang salah satu tugas coach, terutama model directive coaching adalah mengoreksi. Tapi saya sengaja ubah saja jadi koreksi supaya tidak menimbulkan salah paham terutama kepada teman-teman yang belajar model-model coaching non-directive ya. Jadi menurut Douglas Stone dan Sheila Hine, feedback itu ada 3 bentuk. Apresiasi, evaluasi, dan koreksi. Pertama, apresiasi. Apresiasi itu kita menunjukkan kepada dia apa hal-hal yang sudah bagus dan perlu dipertahankan. Wah, keren, bagus semangatnya. Kamu pantang menyerah. Berarti dia tahu. Tim kita jadi tahu semangat pantang menyerahnya perlu dipertahankan. Karena kita mengapresiasi itu bagus. Tuh. Sedangkan saya langsung loncat dulu. Kalau koreksi, tadi apresiasi udah ya. Kalau koreksi, menunjukkan mana yang kurang dan untuk diperbaiki. Kamu ngadepin customer-nya kurang sabar. Belum-belum sudah emosi. Padahal kamu redam emosinya, kamu dengarkan lagi lebih
Ya kan? Lebih mau mendengar lagi, nanti kamu akan tahu titik permasalahan dia di mana. Dikoreksi. Berarti tim kita jadi tahu, oh saya kurang dalam kesabaran dan kemauan mendengar. Itu yang perlu saya tingkatkan. Koreksi. Loh, berarti kalau pengen tahu apa yang mesti diapresiasi dan apa yang mesti dikoreksi, berarti leader perlu tahu dong yang terjadi di lapangan. Iya, makanya observasi itu penting. Baik observasi langsung ngelihat atau observasi yang tidak langsung misalnya lewat laporan, lewat diskusi misalnya. Kan bisa aja timnya melaporkan dan kita menggali sebagai leader. Sebenarnya terjadi di lapangan kayak apa? Kita gali lagi lebih detail dari tim kita. Oh, kita jadi tahu gambaran sebenarnya kejadian di lapangan kayak begini. Dari situ kita bisa apresiasi, kita bisa koreksi juga. Jangan sampai apresiasi kita berhenti pada bagus. Nah, kayak tadi, si tetangga tadi. Bagus. Kenapa ini tidak bagus? Kenapa sekedar apresiasi bagus itu bukan feedback yang baik? Karena tim kita jadi nggak tahu yang bagus yang mana. Mana yang harus saya pertahankan. Kalau koreksi juga jangan berhenti pada jelek. Kamu nggak niat. Kerjaanmu jelek. Yang jelek yang mana? Gitu loh. Masa jelek semua? Mana yang jelek yang harus saya perbaiki? Jangan sampai tim kita hanya demi membunuh satu tikus, itu membakar satu rumah. Jangan sampai tim kita, padahal yang perlu diperbaiki hanya sedikit, tapi karena nggak jelas feedback dari kita sebagai leadernya, semuanya dirombak kerjaannya. Apalagi yang perlu dihindari adalah feedback-feedback yang sudah menjadi isu personal. Kayak tadi yang sempat saya sebut tuh, kamu nggak niat ya. Ini udah nyerang personal namanya. Jadi feedback yang buruk salah satunya adalah yang udah nyerang personal. Kamu ini nggak niat ya kerja. Kamu ini benar-benar apa? Benar-benar uh, tim yang tidak bisa diandalkan. Oh, ini udah nyerang isu personal. Kalau mau nilai jelek, jangan nilai jelek orangnya, nilai jelek pekerjaannya. Orangnya nggak apa-apa, kerjaannya yang jelek. Kasih tahu jelek di mananya. Nah itu koreksi. Ya kan? Nah, kalau evaluasi apa? Evaluasi itu disinilah peran leader dalam memberi feedback sebagai cermin. Nunjukin ke tim, sekarang posisimu di sini, harusnya kamu di sana. Nah, itu evaluasi. Nunjukin realnya posisi dia di mana. Misal kalimat kayak begini. Kamu itu mestinya menyelesaikan kerjaanmu itu jam 2 siang. Tapi kamu jam 2 belum selesai. Jam 2 baru setengah jalan. Akhirnya jam 5 baru selesai. Berarti kamu terlambat 3 jam. Nah, ini evaluasi. Nunjukin ke dia mana yang seharusnya dan mana realnya yang dia lakukan. Evaluasi itu kayak begitu. Dari evaluasi itu nanti ada yang diapresiasi dan ada yang dikoreksi. Begitu kan? Usaha kamu untuk teliti dan berusaha kerjaanmu itu sempurna, bagus. Meskipun itu bikin jadi lama. Nah, ke depannya coba sebelum kerjain project ini, kamu tambah data. Kamu tanya-tanya lagi. Kamu kumpulin informasi lebih banyak. Supaya pas kamu ngerjain semuanya lebih cepat. Nah, itu koreksi. Coba kamu jangan mikir sendiri. Kan kamu punya tim. Tim kamu ajak mikir bareng. Atau kalau kamu nggak tahu, jangan coba-coba sendiri. Tanyalah, itu kan teman-temanmu ada yang bisa. Kenapa kamu nggak nanya? Kan lebih cepat kerjaannya. Koreksi. Gitu.
Mainkan apresiasi, evaluasi, dan koreksi. Maka feedback-nya jadi lengkap. Kalau kita bisa mainkan apresiasi, evaluasi, dan koreksi dengan baik, maka satu, timnya selalu bisa memantau diri. Tim kita selalu bisa memantau diri. Posisi dia di mana. Jaraknya sudah seberapa dari goal. Terus dia tahu mana yang perlu dia pertahankan dan mana yang perlu dia rubah supaya ke depannya dia maju semakin dekat kepada goalnya. Itulah feedback yang baik. Karena itu feedback yang baik itu apa adanya. Kalau kita mengapresiasi, jangan juga memuji berlebihan. Jelas-jelas ada yang kurang, tapi kita memujinya berlebihan. Wah, pokoknya Anda keren, luar biasa, pokoknya the best lah. Padahal ya enggak. Gitu. Itu namanya apresiasi berlebihan. Itu enggak bikin bertumbuh, itu bikin orang besar kepala. Atau bikin kita nggak genuine. Tim kita jadi tidak percaya dengan feedback kita. Misalnya tim kita nih ya, tim kita ini sadar bahwa kerjaannya banyak yang jelek. Tapi kita sebagai leader, mujinya berlebihan. Akhirnya tim kita juga ngerasa gini kan, kayaknya bos nggak betul-betul tahu deh kerjaanku kayak apa. Nah, itu trust-nya tim kita malah turun loh. Akhirnya nanti feedback-feedback kita nggak ada yang betul-betul dibuat jadi sesuatu yang berharga oleh tim kita. Tuh. Jangan juga koreksinya berlebihan sampai jadi isu personal. Yang dikoreksi kerjaannya kok malah ngoreksi personal? Yang dinilai jelek mestinya pekerjaannya, bukan personalnya. Gitu. Ya. Proporsional, apa adanya, by data, penting. Makanya selalu berbasis data. Makanya juga kita perlu kumpulin data sebelum ngasih feedback. Kita perlu koreksi dulu, maaf salah. Kita perlu observasi, maksudnya. Observasi dulu sebelum feedback. Sehingga feedback kita efektif. Efektif untuk apa? Untuk tadi mengantar mereka semakin maju ke depan. Iyalah, maju nggak ada yang ke belakang ya. Supaya dia maju terus, dan dengan feedback berkala 1, 2, 3, dan seterusnya, dia semakin baik dan semakin dekat menuju goal-nya. Itu hakikat feedback yang efektif. Karena itu teman-teman, kita perlu jelas kalau mau ngasih feedback. Ini feedback diberikan kepada siapa? Kalau tim kita ada, misalnya tim kita ada 5 atau 6 orang. Tiap orang kan pasti progresnya beda-beda. Feedbacknya juga beda dong. Apa yang diapresiasi beda. Apa yang dikoreksi beda. Apa yang dievaluasi, ditunjukin hasilnya beda. Karena yang dilakukan sama mereka bisa jadi hasilnya beda-beda. So feedback itu secara mendasar tidak ada yang one fit for all. Mungkin akan ada yang beririsan, maka diberikan bareng-bareng, nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya nanti kita perlu sering memberikan feedback secara personal pada hal-hal yang lebih spesifik. Setelah kita jelas, oh feedback ini untuk si Anu misalnya, si Fulan misalnya. Kita juga perlu perhatikan bagaimana cara kita memberikan feedback terkait dengan apa isi feedback-nya dan bagaimana menyampaikannya. Salah satu tantangan ngasih feedback kan khawatir orangnya baper, ya kan? Kuncinya simple. Kalau pingin orangnya nggak baper, satu kita by data, kedua jangan serang personalnya. Ketiga, tunjukkan bahwa kita sebagai leader selalu bersedia untuk support dia agar bisa memperbaiki setiap langkahnya dengan lebih baik. You kalau butuh bantuan, ayo saya bantu. Kamu kurang di sini, mestinya begini. Kamu bagus di sini, pertahankan. Nah, ayo yang kurang ini diperbaiki, yang bagus dipertahankan. Kalau butuh bantuan, saya siap bantu. Ayo diperbaiki
supaya hasilnya lebih baik. Tunjukin itu. Sehingga tim kita juga merasa bahwa, oh, leader saya ini ngasih feedback bukan dalam rangka mau menjatuhkan saya. Tapi leader saya ini ngasih feedback dalam rangka ingin saya bertumbuh jadi lebih baik. Akhirnya dia bertumbuh. Oh, leader saya ini ngasih feedback dalam rangka ingin saya lebih baik. Oke, saya akan berproses. Itu yang perlu kita hadirkan untuk dirasakan oleh tim kita. Makanya, ngasih feedback itu jangan sampai dalam kondisi leadernya juga baper. Kadang-kadang tuh tantangannya begini. Leadernya aja baper gitu. Leader baper gimana misalnya? Dalam hati udah kayak gini nih. Ini tim saya kerjanya nggak beres ya. Ini pasti karena nggak hormat sama saya. Nah, ini baper leadernya namanya. Leadernya menjadikan ini isu personal. Maka tidak heran feedback-nya bakalan menyerang personal. Karena dia sendiri sudah menjadikannya menjadi isu personal. So, kita sebagai leader juga perlu mengendalikan diri. Jangan sampai ketidaksempurnaan proses belajar dan bekerja tim kita, itu kita jadikan isu personal. Oh, ini pasti tim saya gara-gara nggak suka sama saya. Oh, tim saya ini nggak niat gara-gara dia benci sama saya. Oh, tim saya ini nggak hormat sama saya. Apalagi coba sebutin semuanya. Hindari isu personal. Tuh. Supaya kita juga tidak memberi feedback yang bentuknya menyerang personal. Fokus pada apa pekerjaannya. Dan fokus pada mengapresiasi, mengoreksi hasil kerjanya. Maka di situ kita menjadi leader yang bisa menghadirkan feedback-feedback positif secara efektif. Ken Blanchard, ya, semoga cara bacanya benar ya. Ken Blanchard mengatakan feedback is the breakfast of champions. Jika ingin menjadi juara, maka kita perlu selalu mendapatkan feedback. Termasuk kalau kita ingin membangun tim yang juara, maka kita perlu memberi feedback secara berkala. Artinya kalau ingin tim kita menjadi tim yang juara, yang hebat, yang kuat, maka kita menjadi pemimpin yang bisa menghadirkan feedback secara efektif sebagai breakfast-nya mereka. Hadirkan efektif feedback yang efektif, hadirkan winning team, tim-tim pemenang yang selalu bisa mencapai target-target dan kinerja sesuai dengan harapan. Itu tentang feedback. Saya Surya Krisnanda. Kalau mau ada pertanyaan atau ada masukan, silakan di komen. Silakan juga kalau dirasa manfaat, di-share kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, kepada kolega, dan jangan lupa subscribe supaya bisa mendapatkan kabar soal video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.